Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Armayana, Siptiani, dan Witri Latifatul Iza. Di sini kami akan membahas mengenai konsep makroevolusi. Adapun pokok pembahasan kami yaitu yang pertama, konsep dasar evolusi, yang kedua, penggeseran atau hanyutan benua, yang ketiga, bencana alam dan kepunahan massal, dan yang keempat, perubahan morfologi. Baik, konsep dasar evolusi. Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Evolusi terbagi dua, yaitu evolusi mikro dan evolusi makro. Evolusi mikro adalah perubahan yang terjadi dalam skala kecil, dan sedangkan evolusi makro adalah perubahan yang terjadi dalam skala besar dan dapat menghasilkan organisme baru. Di mana dengan waktu yang cukup lama, perubahan-perubahan kecil selama miliaran tahun dapat menghasilkan spesies baru. Yaitu pergeseran atau hanyutan benua. Pada akhir Paleozoikum 251 juta tahun lalu, semua massa daratan bumi tergabung sebagai benua super Pangea. Pada pertengahan 135 juta tahun lalu, Mesozoikum Pangea pecah menjadi massa daratan utama dan selatan. Pada akhir Mesozoikum 65,6 juta tahun lalu, Laurasia dan Gondwana terpencar-pencar menjadi benua-benua masa kini. Dan sekitar 10 juta tahun lalu, wilayah pegunungan utama termuda di bumi, Himalaya, telah terbentuk akibat tumbukan antara India dan Eurasia sekitar 55 juta tahun lalu. Benua-benua tersebut terus mengambang hingga kini. Kepunahan massal. 1. Pada periode Ordovisium Silur sekitar 439 juta tahun lalu terjadi bencana alam, yaitu benua Gondwana mencapai kutub selatan. Akibatnya suhu berubah drastis dan es mulai terbentuk di mana-mana dan membuat air surut sangat ekstrim. Selanjutnya, tingkat karbon dioksida di atmosfer dan di laut turun dan menyebabkan fauna kutub berimigrasi ke wilayah tropis karena jumlah tanaman sebagai sumber makanan menjadi langka. Namun, hewan-hewan di wilayah tropis kebanyakan punah karena penurunan suhu. Akibatnya, kepunahan massal terjadi, di mana 86% spesies Ordovisium musnah, berupa Brachypoda, Trilobita, Ostracoda, dan Echinodermata. Periode Devonian akhir, sekitar 367 juta tahun lalu, terjadi bencana alam yaitu hujan meteor yang bertubi-tubi, penurunan oksigen yang drastis yang menyebabkan terjadinya pendinginan secara global, dan peningkatan aktivitas lempeng tektonik, di mana kepunahan massal yang terjadi yaitu 75% makhluk hidup laut mati, yang sebagian besar berupa karang dan stromatoporoids. Yang ketiga, periode Perm-Trias atau Permian sekitar 251 juta tahun lalu. Bencana alam yang terjadi adalah gunung berapi raksasa meletus, sehingga terjadi vulkanisme ekstrim selama 0,5 miliar tahun terakhir. Data geologi mengindikasi bahwa 1,6 juta kilometer persegi atau separuh Eropa Barat tertutup oleh lapisan lava setebal ratusan hingga ribuan meter. Selain itu,
karbon dioksida yang dihasilkan cukup banyak yang menghangatkan iklim global setinggi 6 derajat Celcius. Nah, perbedaan suhu yang berkurang antara khatulistiwa dan kutub memperlambat pencampuran air laut yang akan mengurangi jumlah oksigen bagi organisme laut. Nah, kepunahan massal di sini terjadi sangat besar, yaitu sekitar 96% spesies hewan laut musnah. Sebagai contoh, 8 dari 27 ordo serangga yang diketahui tersapu bersih. Pada periode keempat, yaitu periode Trias atau Trias Jura atau Triasik, sekitar 210 juta tahun lalu. Bencana alam yang terjadi yaitu perubahan iklim pada saat pemisahan benua Pangea sehingga Atlantik terbuka, dan akibatnya adanya pembentukan gunung berapi di Atlantik, sehingga karbon dioksida melonjak dan terjadi hujan meteor yang membantu mempercepat kepunahan tersebut. Nah, pada kepunahan ini terjadi sekitar 80% makhluk hidup mati yang berupa reptil dan amfibi besar. Selanjutnya yang kelima ada kepunahan massal periode Kapur Tersier atau yang biasa disebut dengan periode Kreta. Jadi kepunahan ini terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu yang diakibatkan oleh bencana alam berupa lapisan tanah liat yang kaya iridium. Tanah liat tersebut adalah luruhan atau jatuhan dari debu raksasa yang menyebar ke atmosfer ketika sebuah asteroid atau komet besar yang menghantam bumi, yang membuat kepunahan massal 80% spesies laut dan banyak famili tumbuhan serta hewan darat, termasuk sebagian besar dinosaurus. Selanjutnya, perubahan morfologi. Catatan fosil menunjukkan bahwa organisme masa lalu berbeda dari organisme masa kini, dan bahwa banyak spesies yang sudah punah. Fosil juga menunjukkan perubahan evolusioner yang terjadi seiring waktu pada berbagai organisme. Contoh yang pertama, ada transisi mamalia dari kehidupan di darat menuju kehidupan di laut. Jadi pada zaman dahulu, sekitar 50-60 juta tahun yang lalu, mamalia itu masih bersifat terestrial atau hidup di darat dan bertungkai atau berkaki empat. Seperti pada gambar, kita lihat pada awalnya fosil menunjukkan bahwa Elomerix dan Pachycetus memiliki panjang tubuh kurang lebih 2 meter yang memiliki tipe tulang pergelangan yang juga dimiliki oleh beberapa kelompok mamalia darat seperti sapi, babi, dan kuda Nil. Kemudian, menurut Darwin, seiring waktu, tungkai atau kaki belakang mungkin diperpendek atau diperluas hingga ukuran tertentu dan secara bertahap terbungkus dalam selaput tebal sehingga dapat berfungsi sebagai sirip. Sehingga terciptanya paus masa kini seperti paus yang umumnya kita lihat, yang sepenuhnya bersifat akuatik atau hidup di air. Selanjutnya contoh 2, yaitu evolusi morfologi kuda masa kini. Jadi pada zaman Eosen sekitar 55,8 juta tahun lalu ditemukan fosil kuda tertua yang dikenal dengan Hyracotherium, yang bentuknya sebesar kancil atau anjing dan tingginya hanya sekitar 0,4 meter dengan gigi geraham yang hanya terspesialisasi sedikit untuk menggiling makanan serta memiliki kaki depan yang terdiri dari 4 jari dan 1 rudimen. Kemudian pada zaman Oligosen 33,9 juta tahun yang lalu, Hyracotherium ini mengalami kepunahan. Akan tetapi, mamalia ini telah menurunkan keturunannya yang dinamakan Mesohippus. Bisa dilihat pada gambar 2. Mesohippus ini berukuran lebih besar daripada Hyracotherium tadi. Struktur tubuh Mesohippus menunjukkan bahwa
hewan ini telah beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di padang rumput. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah jari pada setiap kakinya. Jari tengahnya juga lebih besar daripada jari-jari lainnya. Selain itu, hewan ini juga memiliki kaki yang lebih kuat dan lincah dibandingkan dengan Hyracotherium tadi. Pada mulutnya ditemukan beberapa gigi prageraham yang hampir berkembang menjadi gigi geraham. Gigi seperti ini akan membantu meningkatkan kemampuannya untuk mengunyah makanan. Masih pada zaman yang sama, yaitu zaman Oligosen, mulai muncul Miohippus, yang berarti kuda kecil. Miohippus ini lebih besar dari Mesohippus dan memiliki tengkorak yang sedikit lebih panjang. Posa wajahnya lebih dalam dan lebih diperluas. Dan sendi pergelangan kakinya agak berbeda. Miohippus ini juga memiliki puncak ekstra variabel pada geraham atasnya yang memberikan area permukaan yang lebih besar untuk mengunyah makanan ternak yang lebih ketat. Hal ini akan menjadi ciri khas dari gigi kuda selanjutnya. Kemudian, pada pertengahan zaman Miosen, sekitar 25 juta tahun yang lalu, hidup sejenis kuda yang disebut Merychippus. Spesies kuda ini diperkirakan merupakan keturunan dari Mesohippus. Merychippus ini memiliki leher yang agak panjang yang khas. Leher panjang ini berfungsi sebagai alat bantu saat ia merumput, sehingga ia bisa merumput dengan tenang dengan posisi berdiri. Merychippus ini memiliki 3 jari pada kaki belakangnya dan 4 jari pada kaki depannya. Kaki Merychippus berkembang menjadi kaki yang panjang, agak berbeda dengan kaki yang dimiliki kuda zaman sekarang. Merychippus ini telah punah. Penyebab kepunahannya diperkirakan karena perubahan iklim besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya zaman es. Kemudian, sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pleosen, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda jenis ini mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil atau hewan berteracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Akhirnya, sekitar 2 juta tahun yang lalu, kuda seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Equus caballus, muncul sebagai makhluk yang lebih besar. Jadi, kesimpulannya, dari waktu ke waktu, tubuh kuda ini bertambah besar, yang mengalami perubahan pada geraham depan dan geraham besar, yang disesuaikan untuk makan rumput. Leher dan anggota tubuh lainnya juga semakin panjang, sehingga bisa bergerak bebas. Dan jari-jari kaki mereduksi dari yang tadinya 5 menjadi 1, sehingga gerakan ketika berlari sangat cepat. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.